bermanfaat untuk kita semua. Saudara-saudari terkasih, hari ini Senin, hari biasa pekan keempat Prapaskah. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 4 ayat 43 sampai 54. Dan setelah 2 hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Sabda Tuhan menyembuhkan. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini menampilkan satu penyembuhan, satu mukjizat karya kebesaran Allah melalui Yesus. Penyembuhan yang terjadi tidak melalui kontak fisik atau kehadiran dari yang sakit, yang membutuhkan pertolongan di hadapan Yesus. Tidak ada sentuhan, semuanya terjadi di tempat yang berbeda. Anak dari seorang perwira yang sakit yang berada di rumahnya. Saudara-saudari terkasih, sang perwira yang memohon kepada Yesus untuk melakukan sesuatu agar anaknya sembuh dan hidup. Mari kita melihat dan memverifikasi apa yang dilakukan oleh sang perwira ini. Sang perwira memohon kepada Yesus dengan penuh iman dan keyakinan. Dan Yesus menyampaikan sabda dan mukjizat akhirnya terjadi. Anaknya di tempat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan saat Yesus menyampaikan kebenaran bahwa anaknya hidup, dan sungguh benar anak itu sembuh dan hidup. Saudara-saudari terkasih, di zaman kita ini, kita seringkali kurang menyadari rahmat dan mukjizat luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan dalam spasi atau jarak yang berbeda. Kita kadangkala atau lebih sering menggunakan logika kita sendiri dan percaya bila segala sesuatunya itu dapat kita verifikasi dan memiliki hubungan yang jelas. Sesungguhnya mukjizat dan rahmat yang terjadi setiap saat dalam hidup orang beriman juga memiliki hubungan yang jelas. Hanya saja tidak bisa diverifikasi dengan hal-hal fisik melalui panca indrawi kita. Saudara-saudari terkasih, terjadinya mukjizat
dibutuhkan senantiasa jawaban dari kita, yakni keyakinan dan iman, sebagaimana yang telah ditunjukkan seorang perwira dalam Injil hari ini. Yesus memberi jawab, "Pergilah, anakmu hidup." Lalu sang perwira percaya akan sabda yang telah Yesus katakan dan berjalan, bergerak. Sikap sang perwira mengindikasikan sukacita atas penerimaan akan sabda Yesus. Sang perwira percaya dan mempercayakannya kepada Yesus dan menerima dengan sukacita sabda Yesus, sabda yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara-saudari terkasih, peristiwa iman dalam Injil hari ini memberi pelajaran dan menggugah kita sebagai pengikut Yesus untuk tetap yakin dan percaya akan kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita, sekalipun kita mengalami banyak kesulitan dan tantangan. Setiap orang, saya, Anda, dan kita semua pasti mengalami yang namanya kesulitan, tantangan, penyakit, dan kerikil-kerikil dalam kehidupan. Namun saudara-saudari terkasih, kita sebagai orang yang beriman harus berjuang dan menyadari bahwa semua itu tidak membinasakan kita, melainkan membuat kita semakin teguh menjadi saksi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang perlu senantiasa kita imani dan kita jaga? Pertama, percaya. Percaya bahwa Tuhan dapat mengubah saya, mengubah Anda, bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa, sebagaimana telah Ia perbuat bagi sang perwira atas anaknya yang sakit. Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Pergilah, anakmu hidup. Perwira ini percaya akan sabda Yesus dan berjalan. Percaya dan berjalan dalam keyakinan. Kedua, iman. Beriman berarti memberi spasi, ruang pada kasih Tuhan. Memberi ruang spasi pada kekuatan Allah semata dan bukan pada kekuatan-kekuatan lainnya. Kepada Tuhanlah kita mengadu dan memberi ruang spasi baginya untuk bersabda. Inilah iman, yakni memberi spasi ruang bagi Tuhan bersabda agar senantiasa hadir dan membaharui hidup yang selaras dengan kehendaknya. Maka dari itu saudara-saudari terkasih, mari kita berjuang setiap hari untuk percaya atas penyelenggaraan Allah dan memberi spasi ruang bagi Allah bersabda. Dan pada akhirnya kita berseru, "Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu ini mendengarkan." Seperti Bunda Maria berkata, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Maka saudara-saudari terkasih, mari kita mulai lagi percaya dan selalu memberi ruang bagi Allah untuk bersabda. Amin. Tuhan memberkati kita.